wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M.Hum. Kelompok 1 terdiri dari Tarmizi, Hayani Relawati, dan Lia Mailani. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai definisi semantik. Selamat menyaksikan video kami. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani. Sema yang artinya tanda atau lambang. Bentuk verbal dari semantik adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang dalam semantik adalah tanda linguistik. Menurut Saussure, tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi, dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Secara etimologis, istilah semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari kata semantics dalam bahasa Inggris. Istilah tersebut muncul dan diperkenalkan oleh Organisasi Filologi Amerika pada tahun 1894 yang berjudul Reflected Meanings of Point in Semantics. Kata semantics atau semantiku dalam bahasa Prancis pada dasarnya berasal dari kata sema, nomina dalam bahasa Yunani yang berarti tanda atau lambang, atau dapat juga semaino, verba dalam bahasa Yunani yang berarti menandai atau melambangkan. Secara termologis, semantik dapat didefinisikan sebagai bidang linguistik yang mengkaji arti bahasa. Hal ini dapat kita pahami dari definisi yang dikemukakan oleh Crystal dalam A Dictionary of Linguistics and Phonetics, yaitu bahwa semantik adalah a major branch of linguistics devoted to the study of meaning in language and linguistics, yaitu bahwa semantik adalah the branch of linguistics which studies meaning. Nah, di sini perlu dikemukakan bahwa kajian semantik dalam linguistik itu sangat dekat dengan kajian filsafat bahasa. Bahkan terdapat bidang kajian keduanya yang saling bertumpang tindih. Nah, istilah semantik filosofis dan kemudian ada semantik formal dan juga menandakan keterkaitan hubungan antara semantik dan filsafat bahasa. Kata semantik pertama kali digunakan oleh seorang filologi Prancis bernama Breal pada tahun 1883. Semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Semantik disebut sebagai bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda linguistik itu dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, semantik merupakan bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna-makna yang terdapat dalam satuan-satuan bahasa. Dengan demikian, semantik secara gamblang dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Abdul Khair menegaskan bahwa semantik memiliki kedudukan yang sama dengan fonologi, gramatika, dan sintaksis dalam satu kajian linguistik. Lebih dari itu, semantik tidak hanya mempelajari makna bahasa, melainkan juga hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna-makna kata, perkembangan, dan perubahannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, semantik tidak hanya mempelajari makna, melainkan perkembangan dan perubahan makna dari waktu ke waktu. Berikut ini beberapa pengertian semantik menurut para ahli. Menurut dia, semantik adalah ilmu tentang makna. Menurut Aminuddin, semantik adalah studi tentang makna. Menurut saya, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti. Semantik merupakan salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Menurut Padeta, semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan tentang makna. Verhaert mengatakan bahwa semantik adalah menelaah teori makna atau teori arti, yakni cabang linguistik
yang menyelidiki makna atau arti. Menurut Morris, semantik adalah menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Selain semantik, studi tentang makna lainnya adalah semiotika. Sering juga disebut semiologi dan semasiologi. Namun, ada perbedaan antara semantik dan semiotik. Objek kajian semantik adalah makna yang ada dalam bahasa, sedangkan objek kajian semiotika adalah makna yang ada dalam semua sistem lambang dan tanda. Berdasarkan perbedaan tersebut, objek kajian semiotika lebih luas daripada objek kajian semantik, karena kajian semiotik pada semua lambang dan tanda, maka semantik bagian dari kajian semiotik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bahasa adalah bagian dari sistem lambang. Pada tataran fonologi, teori semantik cenderung belum banyak digunakan karena seperti diketahui pada aspek fonologi bahasa, kajiannya lebih fokus ke bunyi bahasa serta bagaimana bunyi tersebut bisa dihasilkan, tidak fokus mengkaji makna dari bunyi bahasa, kecuali pada saat membedakan antara fonem dan alofon pada sebuah bunyi bahasa. Tataran morfologi banyak membahas tentang pembentukan kata, baik itu dengan menambahkan afiksasi, komposisi, dan berbagai cara lain. Setiap pembentukan baru, setiap penambahan afiksasi akan mengubah makna dari kata awal atau melahirkan makna gramatikal yang baru. Selain aspek morfologi, semantik juga akan banyak digunakan ketika mengkaji aspek sintaksis suatu bahasa. Kajian semantik adalah makna, khususnya makna bahasa. Untuk memahami makna bahasa, pengaji semantik harus memahami dua lapis dalam bahasa, yaitu lapis bentuk dan makna. Lapis bentuk adalah lambang bahasa berupa kata atau kalimat. Lapis makna adalah referensi atau konsep-konsep yang berada dalam pikiran manusia untuk memahami lambang tersebut. Lapis ini mencerminkan bahan dalam kajian semantik. Lapis bentuk adalah lambang atau simbol dalam bahasa dan makna adalah referensi atau referensi dan pikiran atau thought dalam bentuk yang disebutkan. Tujuan mempelajari semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna. Makna bahasa merupakan ruang lingkup kajian semantik. Dalam kegiatan berbahasa, kompetensi dan performasi makna dalam kalimat seseorang akan mencerminkan kompleksitas kompetensi berbahasanya. Untuk itu, mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia harus mempelajari semantik sebagai pendukung kompetensi berbahasa. Beberapa waktu lalu, kita melihat konflik antara seseorang ternama BTJP dengan kaum muslimin. Konflik tersebut disebabkan oleh kalimat yang diucapkan oleh BTJP. Kalimat tersebut bisa dicek di YouTube. Nah, kalimat tersebut
tersebut dinyatakan mengandung makna penghinaan terhadap agama Islam. Berdasarkan kajian tersebut, kita harus belajar memilih bahasa untuk menghindari konflik. Salah satunya dengan memilih kata yang tepat sesuai dengan makna yang kita maksud. Pemilihan kata yang tepat bukan hanya berurusan dengan diksi, melainkan makna pada kata yang kita pilih. Nah, tidak hanya konflik tersebut, ternyata masih banyak konflik pengadilan yang disebabkan oleh kesalahan makna bahasa, seperti konflik penghinaan dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa maupun dosen adalah penulis dan pembicara. Untuk menjadi penulis dan pembicara yang baik, dibutuhkan pula kompetensi bahasa yang baik. Kompetensi bahasa yang baik akan menjadi bekal untuk menampilkan performansi yang baik pula. Untuk itu, mempelajari semantik akan bermanfaat dalam membangun rangkaian dan bangunan kompetensi dari bahasa. Sebagai calon pendidik bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu memahami semua kajian dalam semantik. Dengan demikian, ia bisa memilih kosakata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasannya. Untuk menyatakan kegembiraan, kesedihan, kemarahan, kelelahan, dan sebagainya, mahasiswa dapat memilih kata yang tepat. Karena setiap pilihan kata memiliki makna yang dipahami oleh semua penutur asli bahasa Indonesia. Dengan kompetensi tersebut, diharapkan ia bisa menjadi calon pendidik yang santun dalam berbahasa. Tidak hanya calon pendidik, mahasiswa setelah lulus dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga bisa melakoni profesi yang lain, seperti editor, wartawan, dan juga sastrawan. Dengan memiliki kompetensi semantik yang baik, ia akan mampu memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan ide, gagasan, ekspresi dengan baik. Dengan pemilihan kata yang tepat, tulisan atau ungkapannya dapat dipahami oleh masyarakat. Tidak hanya dipahami, tetapi tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pembaca atau pendengar. Pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat mempelajari semantik. Manfaat mempelajari semantik sama tergantung dari bidang apa yang kita geluti dalam tugas kita sehari-hari. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mempelajari semantik akan bermanfaat untuk semua aspek, bisa dalam perolehan, pembelajaran, dan kegiatan yang lain. Bisa juga dimaknai bermanfaat untuk profesi yang dimiliki oleh semua orang. Mempelajari semantik bermanfaat dalam proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dalam proses pemerolehan bahasa, aspek makna akan kita pahami sejak awal pemerolehan bahasa dan akan terus berlanjut hingga semua pemerolehan aspek bahasa yang lain. Seorang anak ingin menyampaikan keinginannya untuk makan dengan mengucapkan kata main. Dengan mengucapkan kata tersebut, ia sudah memahami makna, tetapi belum memperoleh kompetensi kata. Mempelajari semantik juga bermanfaat untuk bisa piawai dalam memilih kata yang terus berubah dan berkembang. Dari waktu ke waktu, bahasa menunjukkan perkembangan dengan banyak kosakata baru. Dengan kompetensi semantik, seseorang bisa memilih kosakata yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Secara spesifik, bagi mahasiswa yang akan menjadi pendidik, manfaat pemerolehan dan pembelajaran semantik bisa diaplikasikan dalam kegiatan mendidik dan mengajar. Ia akan bisa memilih dan memilah kata yang sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan peserta didik. Tidak hanya itu, dalam kegiatan pembelajaran,
Kompetensi semantik akan membantunya dalam membelajarkan kompetensi inti dalam kurikulum Bahasa Indonesia. Bagi seorang wartawan atau seorang reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik. Mereka juga bisa memilih kata yang tepat yang tidak membuat pembaca salah paham. Bagi seorang peneliti bahasa, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoretis dalam menganalisis fenomena bahasa. Adapun bagi seorang sastrawan, kompetensi semantik akan menjadi bekal dalam memilih kata dalam mencipta karya sastra. Penulis yang baik mampu menghadirkan kata yang tepat sehingga makna dari sudut pandang penulis bisa ditelusuri oleh pembaca. Lalu, bagaimana bagi masyarakat secara umum? Tentu saja, mempelajari semantik juga memiliki manfaat di semua kegiatan kehidupan. Selalu ada kata, kalimat, atau bentuk lainnya. Setiap bentuk satuan bahasa tersebut memiliki makna yang harus dipahami dengan baik. Misalnya, dalam berkomunikasi, pemahaman makna akan menjadi dasar dalam membangun kelancaran berkomunikasi. Salah satu contoh, banyak kata dan kalimat atau slogan untuk membuang sampah. Namun, masyarakat mengabaikan slogan tersebut. Pengabaian tersebut bisa disebabkan oleh ketidakpahaman, keacuhan, ketidakpedulian, dan ketidaksadaran. Pengabaian karena ketidakpahaman tersebut merupakan bagian dari kompetensi semantik. Misalnya, pada slogan, area bebas asap rokok itu bermakna bebas merokok atau tidak boleh merokok. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi yang kami ambil dalam materi semantik ini, yang pertama, buku yang berjudul Semantik Konsep dan Contoh Analisis, karya Fitri Amelia dan Widya Ruli Anggraeni. Yang kedua, buku yang berjudul Linguistik Mikro, Kajian Internal Bahasa dan Penerapannya, karya Matasia R. Yusri. Dan yang ketiga, buku yang berjudul Semantik, Pengantar Memahami Makna Bahasa, karya Makyun Subuki. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.